wabarakatuh. Kali ini kembali lagi ketemu dengan Abah nih di tempat biasa. Kebetulan ada challenge ini sih. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komentarnya, serta semoga Allah selalu berada bersama kita. Amin. Sekarang caranya gini, Bah, udah tahu belum? Katanya hasil survei Pak Presiden kita turun hasil surveinya, katanya gitu. Oh, kalau itu sih udah tahu itu, udah rame. Tapi buat apa dimasalahin? Itu mah nggak ada manfaatnya kok. Biasa. Tergantung siapa yang minta lah, itu mah pesenan, itu mah biasa nage, terutama waktu pemilu gitu. Siapa yang pesen cukup sajennya ya bisa lah gitu. Dan nggak perlu dipikirkan yang itu mah. Tapi ini karena nanya perlu jawab juga ya. Ini pendapat Abah aja ini mah gitu. Sayangnya survei itu tuh tidak jelaskan di mana berapa jumlah respondennya, itu nggak dijelasin. Itu tiba-tiba jebret aja udah ada tampilan berapa itu sekarang tuh. Oh, turunnya rada gede ya gitu. Tapi masih di atas 50% kalau tidak salah mah. Abah nggak ngikutin itu, malah males sebetulnya. Kayak orang kurang kerjaan. Gini, survei itu biasanya harus untuk apa dulu lah gitu ya. Jadi harus direncanakan juga itu jumlah tempat gitu kan. Seperti kalangan mana yang disurvei gitu, harus ada kualifikasinya gitu kan. Kalau ini kan nggak dijelasin tuh. Saya beginilah, biasanya gitu kan, itu kan istilahnya tuh kalau di keilmuan itu tuh lagi tingkat persiapan lah belajar itu tuh. Lagi tingkat persiapan udah belajar ilmu statistika jilid 1 gitu. Nah, di sarjana muda 1 ada statistika jilid 2 gitu. Di situ tuh ada apa? Cara survei probabilitas lah, sebaran ya gitu. Nah, dasarnya itu. Jadi statistik lah gitu. Statistik itu tuh seperti apa? Instansi kita teh biro statistik ya, itu seperti itulah kerjaannya gitu. Tapi ini mah swasta, ini mah biasalah. Kalau kata Abah mah mirip dukun itu mah. Jadi dukunnya ngimplangna make dibuktikan lah gitu. Buktikan teh ayah kertas kerjanya lah gitu. Tapi masalah di mana berapanya itu yang perlu pertanyaan.
Kalau survei ini se-Indonesia, kan hasilnya se-Indonesia nih. Ya setiap, jika perlu kecamatan, ada datanya dari desa, kecamatan, kota, provinsi, gitu harus ada untuk ngitung sebarannya bagaimana gitu kan. Nah, tapi yang begini mah biasanya, yang sering kali lah pernah sih waktu zaman pada masa pemilu ada yang datang gitu. Abah tanya itu, ajak ngobrol tuh tim orang surveinya gitu, Abah ngobrol. Jadi ya gitulah, itu tuh ada yang minta itu. Jadi hasilnya ya tahu lah kalau si anu nih ya tim survei, lembaga survei anu gitu yang datang ke Abah tuh. Nanti Abah lihat nih itu untuk apa gitu kan. Dan biasanya begini, misalnya Abah lah pengen tahu hasil survei Abah bagaimana gitu kan. Nah, biasanya mereka udah punya data itu, masa Abah ada di mana gitu, masa Abah ada di mana. Nah, datangin tuh dulu tuh prioritas tuh, set datang hasilnya, oh segini, ini mau ditarget tuh sekian persen lah gitu lah. Nanti untuk ya supaya dikasih bohong nah gitulah ya, yang di luar pendukung Abah tuh didatangi juga untuk kembang aja itu mah, supaya tidak kelihatan gitu. Itu mah enak juga begitulah kurang lebih. Tapi ini mah logika Abah nih ya, logika Abah nih mengenai presiden urang ayeuna ye. Presiden kita yang sekarang kan tidak punya apa, pasukan iya non baserna nggak punya nih, nggak ngukut baser, beda dengan yang presiden yang lalu gitu kan. Kalau presiden lalu kan presiden baser tuh, kalau yang sekarang mah enggak nih gitu. Jadi nebeng lah kelihatan nama gitu, nebeng aja gitu. Jadi wajar kalau sekarang turun. Karena apa? Kalau yang dulu-dulu presiden kita tinggi itu karena menjadi harapan sugan weh nu ieu mah mikirkeun urang gitu lah. Lah itu begitu. Jadi ngandalkeun kita nih harapan ini bersama harapan lah gitu. Dulu bisa tinggi karena waktu pemilu itu karena ada harapan dari rakyat, sebagian rakyat yang sedangkan sekarang setelah jadi presiden, awalnya kan tinggi terus tuh katanya gitu. Sekarang tiba-tiba ambruk gitu. Ada dua kemungkinan. Pertama, ada pecah kongsi, ya kan, ngerti lah ya teman-teman, itunya jelaskan. Kedua, karena gayanya yang ya sering Abah buat reaction lah gitu, itu jelas gitu. Dulu harapan perannya tuh tinggi gitu. Harapan perannya tuh. Sekarang harapan perannya turun karena kecewa gitu. Ternyata tidak merasakan apa-apa rakyat tuh. Bisa jadi kalau surveyornya jujur, bisa jadi potret itu potret kekecewaan lah gitu.
Jadi itu aja Abah mah, nggak pusing-pusing lah gitu, nggak pusing-pusing gitu. Jadi ya biarlah sekarang turun nanti juga naik gitu kan. Sekarang Bapak Presiden kita kan punya dukun di situ jadi pejabatnya, dukunnya kan jadi pejabatnya di situ. Waktu pemilu kan dia udah bisa meramal, sebelum pemilihan udah bisa meramal bakal menang sekian persen katanya gitu. Dan sekarang ada di situ. Dan pastilah dia tahu lah gitu. Atau mau ngetes baik diturunkan teh kumaha reaksi rakyat gitu. Jadi tong pikiran lah gitu mah ya. Gitu aja lah. Jauh ting karena politik nak. Cukuplah gitu. Da ieu mah dukun modern, tukang ramal mah dukun modern. Siga BMKG zaman ada istilah kan perakiraan cuaca. Nah, itu hasil hitungan eta. Hasil survei lihat gini-gini. Kesannya tuh hasil penelitian kalau perakiraan cuaca berarti dihitung bener. Tapi mun ramalan cuaca, nah eta mah belum tentu pakai ilmu eta gitu. Da ramalan mah kan itu ilmu dukun gitu eta mah. Jadi ya ini mah modernisasi dukun lah. Karena tidak tahu apa yang dilakukannya sehingga dapat hasil begitu, nggak tahu lah itu mah. Itu saja ya, cukup rasanya mah. Sebelum Abah akhiri, ya jangan lupa lah subscribe dan loncengnya. Dan nuhun ya, gitu kata Ampi, karena celingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.